Halo sahabat liputan.com, balik lagi di headline tanggal 20 April bersama saya Ratu Sria Sumirat yang akan membahas mengenai one way kontraflow hingga gage di tol jalur mudik lebaran. Efektif urai macet? Simak penjelasannya. Pemerintah melalui Korlantas Polri memberlakukan rekayasa lalu lintas one way, kontraflow hingga ganjil genap selama musim mudik Lebaran 2023 demi menghindari kepadatan luar biasa. Rekayasa lalu lintas kontraflow dimulai sejak 18 April 2023 pukul 2 siang hingga 12 malam waktu Indonesia Barat dari kilometer 47 Tol Karawang Barat hingga kilometer 72 Tol Cikampek. Pada hari yang sama, kebijakan one way diberlakukan dari kilometer 72 Tol Cikampek hingga kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung. Kemudian untuk penerapan ganjil genap akan dilakukan mulai kilometer 47 Karawang Barat hingga kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung. Rekayasa lalu lintas mulai diberlakukan pada Selasa 18 April sampai dengan Jumat 21 April pukul 8 pagi hingga 12 malam waktu Indonesia Barat. Polri juga akan melakukan rekayasa lalu lintas di sejumlah jalan arteri apabila mengalami kepadatan saat mudik Lebaran 2023 dan menerjunkan 148.211 personel gabungan dalam pelaksanaan operasi ketupat Lebaran 2023 yang akan digelar dari 18 April hingga 1 Mei 2023. Petugas gabungan tersebut berasal dari Mabes Polri sebanyak 1.240 personel, Polda Jajaran 91.153 personel, dan stakeholder terkait sebanyak 55.818 personel yang berasal dari TNI dan Kementerian Perhubungan. Petugas Jasa Marga, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan, Pelendo, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PUPR, dan Kemenko PMK pun juga akan mengawasi momen mudik Lebaran 2023. Namun, pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah menilai harus ada skema lain dari pemerintah dalam mengurangi kemacetan, alias tidak cukup hanya one way, kontraflow, dan ganjil genap. Di sisi lain, Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan agar layanan posko mudik di seluruh wilayah memiliki fasilitas lengkap untuk menunjang kebutuhan pemudik. Layanan di posko-posko mudik diharapkan menjadi obat lelah perjalanan para pemudik. Puan mengatakan posko mudik yang berada di titik-titik jalur darat juga harus menyiapkan fasilitas perawatan kendaraan. Karena pemudik yang menggunakan kendaraan pribadi akan memerlukan bengkel-bengkel apabila ada kendala di kendaraannya. Menurutnya, keamanan di seluruh posko mudik pun harus diperhatikan. Puan meminta kepada pihak kepolisian untuk menempatkan personel di seluruh posko mudik. Kemudian, Puan juga meminta agar tenaga kesehatan selalu siaga di setiap posko mudik. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi adanya pemudik yang mengalami sakit saat perjalanan sehingga dapat segera ditangani. Selain itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meminta kepada masyarakat atau pemudik untuk tidak ada yang beristirahat di bahu-bahu jalan, karena sudah ada rest area yang disediakan untuk tempat memberhentikan kendaraannya. Oleh karena itu, ia ingin agar para pemudik untuk bisa beristirahat di rest area yang sudah disediakan baik di tol maupun di jalur arteri atau luar tol. Lalu, Kakor Lantas Polri Irjen Firman Santiabudi menyebut Jalan Layang Syekh Muhammad bin Zayed diberlakukan buka tutup untuk menghindari penumpukan di kendaraan di kilometer 48 Tol Jakarta Cikampek. Dia menyebut untuk mengurangi kepadatan di Tol Jakarta Cikampek, pihaknya memperpanjang lajur kontraflow dari kilometer 36 hingga kilometer 70, yang mana sebelumnya kontraflow berlaku dari kilometer 48 hingga kilometer 70. Meski demikian, Firman mengatakan keputusannya itu belum final. Pihaknya masih akan melihat kondisi di lapangan. Sekian headline di liputan6.com hari ini dan saya Ratu Sria Sumirat pamit undur diri. Sampai jumpa.